Kukunya itu panjang sampai melingkar kayak gitu. Melingkar. Iya, dan lidahnya menjulur panjang. Menjulur panjang dan matanya larinya cepet banget. Oh, larinya cepet. Kayak laba-laba. Oh, kayak laba-laba. Nah, udah gitu tiba-tiba orang gila itu terbang. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini di sini sudah ada dengan Dihan ya. Iya. Dengan Dihan, teman-teman, ini kenalin Dihan. Jadi Dihan ini punya suatu kemampuan spesial, yaitu Dihan ini adalah seorang indigo ya, Dihan ya. Ya, bisa dibilang orang-orang menyebutnya Indigo ya. Jadi Dihan ini dapat melihat sisi lain dari kehidupan atau sosok tak kasat mata ya, kan mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan coba sharing, kita akan coba tanya-tanya dengan Dihan, akan melihat seperti apa sih sosok seorang indigo itu. Langsung aja Dihan, tanpa berlama-lama. Ya. Ini kita akan coba bertanya ya dengan Dihan. Dihan, sebenarnya Dihan itu sejak kapan sih Dihan ini menjadi seorang indigo? Kalau ditanya sejak kapan itu bisa dibilang dari kecil ya. Oh, dari kecil. Iya, udah ngerasa saya tuh punya kemampuan kayak gini gitu. Tapi awalnya nggak nyadar, nggak nyadar kalau misalkan saya bisa ngelihat apa yang orang nggak lihat. Ngelihat apa yang orang nggak lihat. Oke. Nah, terus kapan tuh mulai Dihan menyadari hal itu? Kalau ditanya kapan mulai menyadari itu usia sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun atau 6 tahunan. Itu kelas 3 SD. 3 SD. Kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Itu awalnya sih pas berangkat sekolah. Oh, pas sekolah. Iya, pas berangkat sekolah. Oke. Biasa kan suka bareng sama teman-teman tuh. Betul. Iya, bareng sama teman-teman. Terus tiba-tiba di dekat pemakaman itu saya ngelihat dari jauh udah ada sosok orang gila tuh. Oh, sosok seperti orang gila. Iya. Oke. Sosok orang gila yang dimana emang takut banget tuh sama orang gila gitu kan. Nah, dari situ nggak mau tuh kan teman-teman nyuruh cepet-cepet gitu, tapi saya jalan pelan di situ dulu, seingat saya. Nah, dari situ ngelihat ada orang gila, nangis lah saya. Oh, nangis. Nggak mau gitu. Teman-teman saya kok nggak ngelihat gitu apa yang saya lihat gitu, katanya nggak ada orang gila, nggak ada. Tapi saya lihat jelas banget itu ada orang gila lagi duduk di bawah pohon. Iya. Nah, udah gitu tiba-tiba orang gila itu terbang. Oh, terbang? Iya, ke pohon, ke atas gitu kan. Nah, dari situ namanya anak kecil ya gitu, ngelihat sosok yang aneh gitu pasti nangis gitu, kejar dong nangis gitu. Di situ pulang nggak mau sekolah. Sampai pokoknya dianterin pun sama orang tua nggak mau sekolah. Tetap nggak mau. Iya. Sejak kejadian itu. Soalnya nggak, takut lah, ngerasa kayak trauma gitu lah. Oh, jadi sempat trauma dulu ya, sempat istilahnya mungkin apa Dihan sempat menyendiri karena hal itu? Dulu ya. Oh, dulu. Oke Dihan. Nah, biasanya sosok seorang indigo itu kan kadang punya juga ya seorang teman spesial ya. Iya. Apa Dihan juga sama punya teman spesial? Bukan teman spesial sih sebenarnya kalau menurut saya anggap, tapi emang ada sosok teman yang berbeda alam sama saya. Berbeda alam. Oke. Ada ya? Ada. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Kalau dari rupanya itu kayak anak kecil. Oh, anak kecil. Anak kecil umur 7 tahun. Namanya Dennis. Oh, Dennis ya. Oke. Namanya Dennis. Dia laki-laki. Awalnya sih sebelum sadar dia itu beda sama saya gitu. Dulu tuh kan sering ya namanya anak kecil main kayak sendiri gitu, mungkin ya orang tua ngelihatnya. Nah, di situ sering kayak aneh, dianggap aneh gitu, maksudnya namanya juga anak kecil mungkin ya sering halusinasi kayak gitu. Nah, udah gitu makin kesini kok makin kayak bilang kan saya Sunda ya, bilang AA ya, AA gitu, AA
teteh, sering kayak gitu. Padahal nggak ada tuh sosoknya. Nggak ada, nggak punya kakak, nggak punya saudara yang apa ya sering main sama saya, entah itu kakak laki-laki atau gimana gitu, enggak. Nah di situ tapi yang saya lihat itu saya sering main sama sosok anak kecil. Itu sosoknya tuh umur 7 tahun, berarti kalau saya umur 3 tahun. Ya, kayak gitu. Jadi lebih tua ya waktu itu. Ya waktu itu umurnya dia itu lebih tua dari saya. Nah, terus seiring berjalannya waktu saya ngelihat keanehan, kok umur saya makin gede, badan saya makin gede, makin tinggi, tapi dia dari rupa, dari bentuk kok gitu-gitu aja. Oh, tetap seperti masih di usia 7 tahun? Iya. Apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Nah, kalau Dennis itu, Dennis yang maksudnya teman yang spesial ini, dia selalu mengikuti kemana Dihan jalan atau hanya stay di rumah aja? Selalu. Oh, selalu ya. Apa sekarang ada? Ada. Oh ada sekali ikut ya, oke. Nah, Dennis ini kalau dari rupa dia memang sosoknya atau apakah dia seperti orang Indonesia pada umumnya atau mungkin dia seperti orang luar? Kalau misalkan dari penampilan gitu ya, dia kayak anak kecil, orang pribumi, cuma dia ada darah Belanda. Oh, ada darah Belanda. Iya. Jadi dia lebih bisa dibilang blasteran ya. Iya. Blasteran ya. Itu berarti sering ya berkomunikasi sama Dennis dari waktu kecil sampai sekarang? Iya. Oke. Nah, itu sepintas tentang Dennis ya, teman spesial Dilan. Kita katakan aja teman spesial atau teman yang tak kasat mata. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Dihan. Ya. Kalau misalkan makhluk, sebut saja makhluk astral ya, apakah pada siang hari seperti ini makhluk astral tersebut bisa dilihat? Bisa. Oh, tetap bisa. Iya. Itu perbedaan siang dan malam apakah sama saja atau mungkin ada perbedaan kalau misalkan siang makhluk tersebut agak samar atau misalkan kalau pas malam terlihat jelas atau sama saja? Kalau misalkan dari fisik gitu ya, mungkin sama aja ya, cuma keberadaan mereka jauh lebih sedikit kalau siang hari. Oh, sedikit? Iya. Jadi biasanya keberadaan mereka itu bermunculan pada saat mulai gelap. Oh, mulai gelap. Iya. Oh, bermunculan ya. Iya. Oh, dari jumlah, berarti dibedainnya dari jumlah ya. Jumlah. Oke. Dari intensitas kemunculan mereka, biasanya malam hari itu lebih banyak dari siang hari. Ya. Oke. Bukan berarti siang hari itu nggak ada. Oh, jadi tetap ada ya. Oke, baik Dihan. Nah, dari pandangan Dihan nih, kalau misalkan melihat keberadaan makhluk astral tersebut, sebetulnya kegiatan mereka pas begitu Dihan lihat, apakah hanya berdiam diri atau mereka berkegiatan atau punya kesibukan seperti manusia biasa, Dihan? Oh, untuk itu banyak macamnya ya. Ada yang kayak orang gila kayak gitu, yang nggak jelas kegiatannya apa. Ada juga yang mereka melakukan kegiatan seperti layaknya manusia. Oh, ada. Jadi memang beragam ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini Dihan bisa nggak berkomunikasi dengan mereka itu? Komunikasi sering ya. Oke. Nah, biasanya seandainya nih kita berjalan ke suatu tempat atau mungkin nanti kita ada kesempatan jalan bareng Dihan ke sebuah tempat misalkan, bisa nggak sosok yang ada di tempat tersebut menceritakan kejadian yang ada di tempat itu? Ataupun mungkin sebelumnya Dilan pernah nggak ngalamin hal itu? Jadi makhluk itu menceritakan kejadian di tempat itu pada masa lampau? Sering sih ya. Sering. Jadi waktu itu pernah ke suatu tempat yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Oh, belum. Iya. Nah, terus saya datang ke tempat itu, saya kan belum tahu nih ini tempatnya kayak gimana. Nah, ada sosok yang dari situ yang kayak memberikan informasi dulunya tempat itu kayak gini. Dan pernah ada kejadian kayak gini, gitu. Jadi memang selalu bisa ya. Oke. Nah, harapan kita sih mudah-mudahan nanti apabila kita nanti ada kesempatan jalan dengan Dihan, mudah-mudahan nanti di tempat yang kita kunjungi misalkan ada sebuah sejarah yang belum bisa kita ungkap, mudah-mudahan ada titik terang ya yang bisa menceritakan tentang keberadaan sejarah tersebut, Dihan. Itu sih harapan kita. Nah, Dihan kan sudah melihat banyak sekali ya, maksudnya makhluk astral lah,
dan bentuknya pun pasti bermacam ragam ya. Mungkin ada nggak sosok yang menurut Dihan paling seram dan itu mungkin bisa diceritakan sosoknya seperti apa dan kapan kejadiannya? Sosok yang paling seram Yang ya paling gitu ya. menyeramkan ya. Oke. Dari dulu sampai sekarang ada beberapa sosok yang mungkin saya kalau misalnya ngelihatnya itu agak malas ya. Oh, agak malas bukan takut atau gimana, tapi malas aja gitu kalau ketemu. Karena ya nggak tahu tujuannya apa buat nunjukin ke saya kayak gitu. Yang pertama itu ada sosok Jumping Candy. Oh, oke. Ya, Jumping Candy. Jumping Candy ya. Oke. Sebut saja Kita itu. nama aslinya nggak apa-apa kita sebut aja ya. Oke, yang dimaksudkan mungkin maaf Pocong ya. Pocong, oke. Ya. Terus yang kedua itu sosok yang bisa dibilang nggak orang ketahuin banyak gitu, itu kuntilanak cowok, kuntilanak laki-laki. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kalau kuntilanak itu nggak cuma cewek. Oh, oke. Jadi kuntilanak itu tidak hanya perempuan ya, ada kuntilanak laki-laki. Oke. Sorry Dihan, apa ciri-cirinya sama dengan yang perempuan? Kalau misalkan dari bentuk fisik, bentuk rupanya itu 180 derajat berbeda. Oh, berbeda. Oke. Aku mungkin bisa diceritakan seperti apa sosoknya? Kalau misalkan untuk kunco ya? Iya. Untuk kunco. Kalau untuk kuntilanak cowok atau kunco mungkin ya disingkatannya, itu dari bentuk laki-laki dengan rambut panjang seperti kuntilanak cewek pada umumnya. Iya. Rambutnya gimbal, panjang kayak gitu. Cuma kalau misalkan kuntilanak cewek kan dia bentuknya kayak cewek gitu. Betul. Baju putih panjang, lesuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan kuntilanak cowok itu dia beda banget, itu sikap kayang. Oh, iya. Kayang. Iya, sikap kayang. Jadi tahu kan kayang? Iya, betul. Nah, kayak gitu, sikap kayang ke belakang, rambutnya panjang, kukunya itu panjang sampai melingkar kayak gitu. Iya, dan lidahnya menjulur panjang. Menjulur panjang dan matanya kecil banget. Kecil. Iya. Apa diartikan kecil bulatannya atau sipit? Ya, sipit ya, jadi lebih ketarik seperti ini ya. Oke. Kepalanya tetap muter gitu kan. Kalau misalkan sikap kayang pada umumnya kepala kita ya berbalik gitu. Benar. Nah, ini dia enggak, tetap kayak posisi kita kalau merayap gitu, tengkurap gitu. Oke. Cuman posisinya makhluk ini kayang ya. Iya, dan larinya cepet banget. Oh, larinya cepet. Kayak laba-laba. Oh, kayak laba-laba. Oke. Itu jadi dua sosok itu yang apa yang bisa dibilang paling malas kalau misalnya ketemu gitu. Lebih baik nggak deh gitu. Oke.